Nyuri makanan bukan maling? Lo gila ya? Siapa sih yang nyuri makanan? Nggak ada duit, nggak rugi. Cuma 10.000. Ambil aja. Lu nggak ngerti. Hei. Dia matiin teleponnya. Lu nggak tahu. Semangkuk mie panas. Buat orang yang kerja keras. Artinya besar banget. Sialan. Udah 3 kali. Nggak pernah ambil duitnya. Cuma nyuri makanannya. Sampahnya ditinggal di mana-mana. Maling ini pasti pernah kelaparan parah. Pengelola gedung nggak guna. Oke, gue cari tahu. Coba gue lihat. Siapa sih orang ini? Tutup pintunya. Buka pintunya. Sepupu, kita bisa bertahan malam ini. Tenang aja, di seluruh kota A, cuma gedung ini yang punya dinding isolasi ganda. Selama kita di dalam, kita nggak bakal beku. Tapi sembunyi di sini nggak bakal bantu. Di luar polusinya parah banget. Bertahun-tahun bahkan air beku. Semua jadi racun. Semua ada makanan atau ayo. Ada adegan tersisa. Ayan, Tante tahu, kamu punya kemampuan. Tolong bantu kami. Ayan, Ya, tolong bantu kami dong. Ayan itu kamu kan? Kamu yang bawa kami ke gedung ini. Semua mangga itu makanan. Kamu dapat semuanya dari luar. Sekali ini aja. Kayak kemarin aja. Potong jari kamu sedikit aja. Pergi ke sana. Terus bawa balik persediaan. Oke? Lewati neraka dan balik. Tante jagain kamu. Ayolah, bantu kami dong. Kami mohon. Nggak bisa. Di cuaca sedingin ini, 1 tetes darah. Dan aku beku. Kita semua keluarga di sini. Nggak bisa terus kirim dia sendiri. Cuma dia yang bisa. Kalau dia nggak mau pergi, kalian bakal mati. Tolong aku mohon. Selamatkan kami, tolong. Aku rela berlutut. Bantu kami, tolong. Ayan. Hangat banget. Mulai lagi deh. Pas aku robek baju berdarah ini, aku sampai di sini. Udah 4 kali, terus aja nyuri dari cewek itu. Nggak keren. Kira-kira di rumah barang nggak guna ini.
di dunia ini ada harganya nggak ya? Ada hantunya. Beneran? Makasih udah nolong aku, Nona. Baik banget. Aku bakal balas kebaikanmu. Tulisannya bagus sih. Apa nih? Cowok tuh. Lihat dong ukurannya. Pasti badannya bagus banget. Terusnya kasih emas. Mungkin Tuhan lihat aku jomblo terus. Jadi dia kirimin aku. Cowoknya ganteng tapi bego. Apa sih jangan aku pikirin? Yang dia lakuin itu masuk rumah orang. Itu ilegal. Gimana kalau dia itu om-om creepy? Kenapa ambil barangku? Nah ini, pasti kamu tergoda buat keluar lagi. Ayo makan. Aku Kyoyan. Aku datang ke tempatmu. Aku dari tahun 385. Dunia yang membeku, di sana dingin banget. Semua yang di luar, tanaman dan hewan beku semua. Aku dan keluargaku sembunyi di gedung. Itu cara kami hidup. Tapi udah berminggu-minggu, makanan kami habis. Jadi dari tempatmu, aku ambil beberapa barang. Mahal banget ya. Enggak, jangan minta maaf. Yuyan. Kedengarannya kayak nama cowok ganteng. Kelotan 5. Sekarang kan tahun 2025. Tunggu dia jalan-jalan waktu ya. Bilang aja kamu butuh apa. Aku siapin semua. Keluargaku ada sekitar 20 orang. Selain makanan, kami butuh selimut dan obat. Dan kalau bisa, sesuatu buat penghangat. Makasih banyak ya, Mbak. Puluhan orang terjebak di sana. Kedengarannya bahaya banget ya. Kenapa kamu selalu ninggalin secarik kain berdarah gitu? Kayaknya itu caraku. Buka portal waktu. Setiap kali aku sobek bagian dari bajuku, aku bisa kesini.
Jangan cuma mikirin Orang lain terus, kamu kedinginan. orang dari abad itu emang nggak pakai uang. Barang-barangmu itu harta yang asli, nggak ternilai. Kaya tapi polos banget. Badannya juga bagus lagi. Sayangnya dia selalu muncul pas aku kerja. Tapi sebagai cewek, nggak boleh kelihatan nafsu. Ini nggak oke, nggak menarik. Nah gitu dong. Ajak aku, ajak aku. Ajak aku. Ajak aku dong. Bro, tanganmu. Jangan keluar sana. Di luar makin dingin. Kalau terus gini, tanganmu bisa rusak. Dan bajumu udah sobek-sobek. Tenang aja, aku punya ide. Lihat, korek bikin panas. Kalau kita punya cukup korek, mungkin kita bisa cairkan dunia beku ini dan bikin kita selamat. Hidup di dunia ini enak banget. Makasih Nona, ambil korek lebih banyak. Aku bawa pulang deh. Mungkin kalau apinya cukup besar, bisa cairkan sebagian. Ruang yang beku. Halo, kirim 20 kotak korek. Makasih. Kapan dia datang lagi ya? Kenapa dia belum nemuin aku? Apa aku salah tebak ya? Dia cewek. Sekarang harusnya dia bisa lihat aku. Barangnya banyak banget. Nggak bisa bawa sekaligus. Kapan Nona senggang? Aku bawa emas. Buat berterima kasih langsung. Dan ambil barang-barangnya. Oh iya. Aku belum tahu nama kamu. Aku Cheng Si 2. Aku sampai rumah sekitar jam 7. Cheng Si Duo. Kalau gitu, sampai ketemu. Kita bakal ketemu. Aku nggak punya banyak yang bisa dikasih buat Nona Si Duo. So dia nggak keberatan.
Semoga Nona si dua lihat aku gini. Dan nggak takut. Enggak. Lebih bagus dari tadi. Terlalu santai, terlalu casual. Yang ini bagus. Nah, ini dia. Kok jadi gini? Mungkin aku sobeknya kurang banyak. Bro, gimana kalau kamu coba baju lain aja? Nggak bisa lewat, jadi mulai sekarang kita nggak punya makanan lagi. Hidup gue susah banget. Terjebak di masa kayak gini. Kita pasti bakal mati. Kita harus bisa lewat. Kita banyak banget. Kita nggak bisa dimojek kelaparan. Ibu. Biar aku coba lagi. Hai. Kau belum pakai baju. Aduh gawat. Gak bisa balik. Ya ampun. Badan itu. Suara itu. Astaga. Kamu baik banget sama aku. Mungkin pakai baju dulu deh. Oh, maaf ya. Aku beneran nggak nyangka datang kayak gini. Aku nggak sengaja. Oh iya. Ini hadiah kecil aja. Maaf banget. Kita baru pertama kali ketemu. Kamu datang tanpa baju. Terus kasih aku emas batangan. Aku cuma canggung banget. Enggak. Sumpah aku nggak mau manfaatin Nona Chandu. Aku tahu bukan itu maksudmu. Maksudku, kalian orang akhir zaman. Dermawan banget ya. Sebenarnya selain ini, sisanya aku beneran nggak punya yang bagus buat Nona Kiandul. Semoga nggak keberatan. Sama sekali nggak. Aku nggak keberatan kok. Siapa yang nolak cowok ganteng? Datang bawa duit. Duduk. Sebenarnya kita punya masalah besar. Selain nggak ada stok, Masalah apa? aku mungkin nggak bisa balik.
Biar aku jelasin pelan-pelan. Dia nggak balik kan? Dia nggak balik lagi kan? Dia baru aja robek semua bajunya. Dicabut semua. Aku lihat bener nggak sih? Kalau Kyuyan nggak balik secepatnya, Kita semua bakal tamat. Dia pasti. Kyuyan anak itu. Dia bukan anak kandungku. Tapi aku yang besarin dia sendiri. Selama dia masih hidup, dia nggak bakal tinggalin keluarga kita. Dia pasti cari cara. Mau selantin kita. Iya, kakak pasti balik. Semuanya, cek persediaan masing-masing. Kita lihat, bisa bertahan berapa lama. Paman, ini nggak bisa. Ini punyaku. Dalam situasi ini, nggak ada punyamu. aku cuma punya korek ini. Kalau sepupuku ada di sini, dia juga mau kita lakuin ini. Iya. Paman punya korek, tapi nggak ada roti, sendirian aja. Gimana bisa tahan sampai dia balik? Gimana kalau gini? Biar kita semua bisa bertahan lebih lama. Mulai sekarang, semua 3 kali makan, aku yang bagiin. Sesuai tiap keluarga. Biar semua orang dapat bagian yang adil, penghangat, dan korek. Cuman kalau udah beku banget, ambil dari aku. Dengan cara ini barang kita bisa tahan 2-3 hari. Oke. Gimana kalau Kyuyan setelah 2 hari? Masih nggak ada kabar. Kalau Kyuyan nggak bisa balik, maka kamu satu-satunya harapan kita. Aku percaya, kakak pasti balik. Rambut panjang. Yang bawain barang buat kakak. Itu cewek. Pantas dia peduli penampilannya. Dari yang kamu bilang tadi. Cuma dengan cabut ini, kita bisa nyebrang. Sekarang kita punya kesempatan lagi. Kayak yang kamu bilang, cuma dengan merobek gaun ini, kita bisa nyebrang. Jadi sekarang ada kesempatan. Lihat, kita jahit potongan ini jadi satu. Terus kayak waktu kamu nyebrang dulu. Robek, terus lempar keluar. Mau coba? Pakai dulu terus robek lepas. Kedengeran seksi. Bisa coba. Tapi Nona Sidua, kenapa kamu simpan semua kain bekas ini? Aku cuma penasaran. Penasaran? Enggak. Itu bikin aku kelihatan norak banget. Aku cuma penasaran aja. Penasaran soal apa? Lupain aja. Bodoh amat. Penasaran sama tubuh kamu. Kamu merah tuh. Aku. Tenang aja. Tubuh kamu bagus kok. Bukan itu maksudku. Maksudku, Gimana gaun ini dijahitnya? Lumayan bagus. Kaya tapi bego. Tubuh bagus juga. Bisa jahit juga lagi. Tangan kamu. nggak apa-apa. Sini kasih. Makasih Nona Sidua. Berhenti manggil aku Nona Sidua terus. Mama sama Papa manggil aku Duo-Duo. Gimana kalau kamu juga panggil gitu? Dua-dua. Kamu cantik banget. Senyum dong. Kotak obatmu lengkap banget ya.
Aku sering pergi kerja keluar. Jadi, otak ini bagian dari kerjaku. Kamu perawat? Bukan. Aku kerja di tim perdamaian global, riset pembangunan sosial. Perdamaian, kadang ketemu kekerasan kan? Jadi ya, ngobatin orang udah biasa sekarang. Jadi kamu utusan damai? Apa aku nggak kelihatan gitu? Bukan. Kelihatan kok. Pantas aja kamu punya alat medis ini. Dan korek api. Oke, berhenti liatin aku dong. Jahit bajumu. Dasar bego. Aku takut. Aku nggak kuat 2 hari lagi. Udah berjam-jam. Kamu nggak pernah gini. Nak. Pergi. Kalau bukan demi anakku, kamu udah mati sekarang. Cuman selimut doang. Enak. Jangan. Dengerin. Tutupin. Oke. Aku mulai sekarang. Tunggu. Bawa semua ini. Kamu butuh nanti sering-sering balik ya. Kok bisa gini ya? Coba lagi deh. Gimana kalau itu bukan salah kamu? Maksudnya? Dulu waktu aku tugas perdamaian di luar negeri, aku pernah dengar satu teori. Benda yang bisa tembus antar dunia biasanya punya unsur yang belum ditemukan manusia. Hei, kamu pikir jaket kamu ini punya unsur spesial itu? Nah, kalau kita terus narik-narik bajunya, cepat atau lambat unsurnya habis. Gimana kalau kita lacak ke sumbernya? Cari unsur serupa. Simpelnya gini, kita cari unsur kunci dari jaket ini. Caranya gimana? Oke, kalau gitu coba kita ingat baik-baik. Jaket ini Masa lalunya. dan sekarang. Oke, boleh. Aku tanya, kamu jawab. Oke. Ukuran jaket ini berapa? XL. Bahu, 55. dada. 93. Wah, badannya bagus juga ya. Pinggul? Apa hubungannya pinggul sama jaket? Maaf deh. Jaket ini lokal atau impor? Lokal. Kapan belinya? Ayahku yang beli. Paling-paling nggak 25 tahun lalu. Jaket ayahmu. Ini dari almarhum ayahku. Almarhum? Gaun ini satu-satunya yang ditinggalin orang tuaku. Cuman ini aja. Waktu aku 4 tahun, di ulang tahun ayah, dia ajak kita semua piknik di taman. Selamat ulang tahun. Baju ini hadiah ulang tahun ibu buat ayah. Ibu dan ayah? Hari itu banyak orang datang. Anak ini masih napas. Siapa keluarga terdekat anak ini? Harus anak di bawah umur, dia tuh ke wali dulu. Aku wali anak ini. Aku nggak punya anak. Anak adikku sama aja kayak anakku sendiri. Aku mau. Jadi, keluarga yang kamu sebut tadi, itu tantemu, Dan sepupuku. Dan kerabat sepupuku. sepupu. Ya, Ya ganteng juga. setahun kemudian, tanteku lahirin sepupuku.
Namanya Kyushin, 7 tahun lebih muda. Dia baik banget. Cuman ya, kerabat sepupuku yang lain suka ngomongin aku di belakang. Katanya udah ada adik cowok. Aku cuma anak yatim nggak dibutuhin. Kok bisa ngomong gitu sih? Kok mereka bisa ngomong gitu? Nggak apa. Walau Bibi udah punya anak laki, dia kirim aku ke asrama terbaik. Aku bersyukur banget sama dia. Asrama. Kamu berdelapan, mereka kirim kamu ke asrama. Dan kamu bersyukur. Kyuyan, lihat dong mamaku. Dia bawain barang baru lagi. Kyuyan kan ini akhir pekan. Kok mama nggak datang? Jangan ngomong kayak gitu dong. Kyuyan, bajumu kelihatan udah lusuh ya. Coba lihat motif ini. Suka nggak? Xiaoming jarang pakai ini. Masih bagus kok. Makasih tante. Anak pinter banget. Kyuyan, Bibi mau nelpon. Angkat dong. Kyuyan, rapat orang tua Kyushin. Bibi beneran nggak bisa datang. Kamu nggak marah kan? Nggak apa kok. Bagus gitu dong. Kamu kan anak sulung. Jaga adikmu ya. Emang harus gitu. Anak sulung apaan? Dia cuma pilih kasih. Aku cuma anak angkat. Dan yang lebih tua, aku nggak boleh minta lebih. Coba pakai ini. Mama beliin buat aku. Pakai dong, pakai. Agak sempit ya. Kayaknya Kak minum susu nih. Aku nggak mau utang sama keluarga Bibi. Pernah makan daging. Aku kan bukan anak kandung. Dan gimana pun, mereka besarin aku 20 tahun. Lagian, sepupuku baik banget sih. Aku nggak mau terlalu berhutang budi sama keluarga tante. Aku bukan anak kandung mereka. Tapi tetap, mereka besarin aku 20 tahun. Dan sepupuku baik banget. Aku rela ambil risiko buat lindungi semua orang yang aku bisa. Kok kamu bisa sebaik itu sih? Kasih semua yang bagus ke orang lain. Ya udah. Nggak apa. Lihat aku aja nggak merasa dirugiin. Lagian, aku rasa aku cukup beruntung. Sepupuku baik banget. Dari kecil apapun yang dia dapat, dia bagi sama aku. Jadi aku nggak merasa rugi. Tunggu sebentar. Plaket ini sebenarnya buat ayahku. Tapi dia selalu pergi dinas. Jadi beruntung deh kamu dapat. Tapi plaket ini yang terbaik yang bisa aku kasih sekarang. Biar Kamu punya baju sendiri buat dipakai. Makasih, dua-dua. nggak usah, jangan makasih. Aku bilang, makasih, dua-dua. Aduh, aku bisa telat nih. Aku ajak kamu ketemu mentorku. Dia dari tim global. Terkenal banget. Dosen sosiologi. Mungkin dia bisa kasih info yang berguna. Tahu nggak? Kamu polos banget sih. Kenapa? Muka kamu merah. Enggak, Oke deh.
kamu lapar. Aku ambilin sarapan ya. Iya, lapar banget. Lapar banget. Aku lapar. Enggak mau. Nggak mau nunggu kakak kamu. Dia datang. Tunggu. Mama. Kenapa Mama sembunyiin semua ini? Ya sudah. Sekarang kamu harus jaga diri. Persediaan yang kamu kumpulin ke simpanan Mama. Untuk buat 2 hari. Maksud Mama apa sih? Sayang. Kakak kamu udah pergi semalaman. Kita nggak tahu dia masih hidup apa enggak. Jaga diri kamu. Jalani hari demi hari. Ayolah. Kakak pasti baik-baik aja. Pelan-pelan. Tuh semua orang dengar. Yang kasih dia makan, kayaknya cewek deh. Dia mungkin nggak akan nyakitin dia. Cewek? Oh, tadi ini sifat aslimu? Kukira. Iya udah ini kamu benar. Ternyata kamu sama kayak ibumu. Nggak punya moral sama sekali. Ngapain sih kamu? Kenapa sok bener banget, Kamu tahu, ini dari mana asalnya? Kyuyan dapetin ini. Taruhan nyawa dia. Buat semua orang. Iya. Bukan cuma buat kamu doang. Oh, kamu tahu? Bos kita yang bawa ini pulang. Terus kenapa kalau kita pakai? Lah, jangan dong. Dasar anak bodoh. Dengerin aku. Utamain diri sendiri dulu. Aku yang bawa ini. Punyaku. Punyaku. Itu dulu. Sekarang rebut apa yang bisa. Kamu gila ya? Udah habis. Sekarang persediaan makanan semua habis. Waktu dia kerja, dia beda banget sama tadi malam. Kenapa ngeliatin Aku secantik itu ya. Oke. Guruku sebentar lagi datang. Tanya dong. Orang dari dunia masa depanmu. Olahraga juga enggak. Ceng Cian Duo. Main-main lagi ya. Sisi 2 bikin ulah lagi. Enggak, coach. Guru. Ah, yang bener. Kayak aku sering bawa cowok ke sini aja. Jadi ini yang kamu ceritain? Dari tahun 3085, era kiamat beku ya? Ya. Guru. Halo. Guru, coba lihat ini. Ada temuan baru? Ini nggak bener. Bukan dari kiamat. Bukan dari kiamat. Ini bukan dari zaman kiamat. Guru, yakin nggak salah? Soal ini aku nggak pernah salah. Kain ini bahan yang udah hilang. Sutra perak. Cuma bisa ditenun tangan. Teknik ini udah hilang lebih dari 100 tahun. Ya, tapi gimana kalau di dunia masa depan mereka nemuin lagi? Nggak mungkin. Tanaman buat bikin sutra perak. Pohon sutra perak. Udah punah 100 tahun lalu juga. Lagian, pohon sutra perak ini butuh panas dan hujan. Dengan kiamat beku yang kamu bilang, pendinginan global makin nggak mungkin. Tapi Guru, lihat yang ini. Yang ini dari tanah beku juga. Ini juga bukan dari masa depan. Ini harusnya dari tahun 385 sebelum Masehi. Emas dari zaman itu seharusnya nggak ada lagi sekarang. Apalagi di masa depan. sekarang 2025, kita dari 3085. Kok bukan masa depan? Era beku. Kayaknya cuma ada satu jawaban. Apa? Si kuno. Ahli ingatan kuno. Ini yang dulu kamu kerjakan? Ya. Secara teori duniamu bukan tahun 38, tapi zaman kuno sebelum Masehi. 3 tahun baru. Tapi waktu kecil ada HP dan mobil, gadget, kok bisa kuno? Nah, di legenda lama ada cerita di tahun 385 SM selama 15 hari
badai es kiamat memusnahkan semua peradaban, termasuk duniamu sekarang, dan semua elektronik yang ada. Jadi artinya yang dicatat buku sejarah zaman kuno itu datang setelah zaman beku kan? Ya, sebelum kiamat es. Nggak ada catatannya. Jadi teknologi canggih sangat tidak mungkin ada. Soalnya 15 hari, semuanya bakal hancur. 15 hari lagi kiamat. Terus setelah itu gimana? Musnah total. Seluruh dunia bakal runtuh. Terus kalau dia sama keluarganya gimana? Mereka semua bakal lenyap. Nggak ada catatan di buku sejarah. Nggak ada jejak mereka di dunia ini. Tapi sejak kita mulai tukar barang sampai sekarang udah 14 hari. Bisa 1 hari. Tuan, ada cara buat ubah ini nggak? Kayak balikin dunia zaman es? Atau tunda? Nggak ada catatan di sejarah kiamat musnah. Udah pasti terjadi. Terus kalau keluarganya ikut dia gimana? Dunia modern kita. Susah ngomongnya. Kita masih belum tahu dia nyebrang gimana. Belum ketemu caranya. Nggak apa-apa, pasti bisa. Kita pasti nemuin caranya. Beneran. Cuma 1 hari. Tunggu dulu. Sisa 12 jam. Percaya aku. Jangan. Ngapain lu? Daging manusia atau babi, yang masuk mulut gua ya daging enak. Makan orang, lu gila. Gila. Dia cuma lakuin apa yang kita semua mau. Hasrat buat makan. Itu naluri manusia. Si Kyuyan itu, bukannya dia bilang mau balik. Mana dia? Dia nggak datang. Makanan habis. Emang gua nggak bisa cari sendiri? Mama, berhenti gigit dia. Makan orang, ha? Oke, kita semua makan. Kita semua makan orang. Ayo. Makan. Makan itu. Bro, gua mohon. Tolong balik sekarang. Kita beneran gak kuat lagi nahan lebih lama. Selain jadi kenang-kenangan dari orang tuamu, ada makna lain enggak? Kayaknya enggak deh. Kayak yang kamu bilang, kamu udah coba baju lain kan? Tapi nggak ada yang bisa buat kamu pindah. Jadi, baju ini yang spesial. Ada sesuatu yang beda dari baju ini. Atau mungkin aku salah cara waktu merobeknya. Gimana kalau kamu coba lagi? Kalau kita nggak tahu, apa sampai bikin baju ini spesial? Artinya, kita nggak bisa cari pengganti yang fungsinya sama. Ada satu hal, baju putih ini satu-satunya yang dikasih orang buat kamu. Khusus buat kamu pakai. Kyuyan, sekalian kamu punya baju sendiri. Jaket ini beda dari yang kamu ambil. Dan yang aku kasih, jaket tentara, beda. Jaket ini cuma buat kamu pakai. Enggak ada yang pakai. Cinta spesial lu cuma buat kamu. Coba lagi yuk. Sekali lagi. Jangan takut, aku di sini sama kamu. Ya ampun, ini belum pernah terjadi. Ini bakal masuk sejarah banget. Mau apa kamu? Mau putus sekarang? Tapi dunia mau berakhir bentar lagi. Aku takut. Takut kamu nggak balik? Kalau gitu bawa aku. Tapi aku khawatir. Aku nggak peduli. Kamu robek jaket yang aku kasih. Kamu harus antar aku pulang.
Kamu ini apa? Buat makan? Lumayan. Bawa cewek muda yang empuk. Bagus. Jadi kita nggak Makan sesama kita sendiri. Bro, mereka udah dari tadi. Makan orang. Ya ini, kita bisa salahin mereka. Lu pergi lama banget. Siapa yang mau mati? Hebat, Ciuyan. Lu kenyang keluar godain cewek. Nggak peduli kita hidup atau mati. Udahlah, lupain itu. Gue bilang, bunuh aja dia langsung. Isi perut dulu. Gue bilang, makan dua-duanya. Balik dengan tangan kosong. Sama aja kayak mati di luar. Kalaupun lu makan gua, lu gak bakal tahan 8 jam. Kalaupun kalian makan aku, kalian gak bakal tahan 8 jam. Dua-dua. Balik dulu sana. Lihat luar, semua udah beku keras. Kayak gini sekarang, makin dingin juga. Kalaupun kalian kenyang sekarang, kalian mau tinggal di gedung ini, namanya nggak pernah keluar. Aku datang dari dimensi modern. Aku tahu musuh depan kalian. Dengerin aku. Dunia beku ini berakhir 8 jam lagi. Semuanya bakal hilang. 8 jam. Ya, jadi daripada mikir cara bunuh aku dan makan aku, pakai otak kalian, hemat tenaga kalian, cari jalan keluar. Aku bakal bawa persediaan baru. Tunggu. Jangan percaya bohongnya. Persediaan baru. Dia bilang gitu. Cuman buat selamatkan dirinya. Ya bener. Kalau dunia beneran mau kiamat, apa dia mau datang sama Coyan? Bener. Pasti dia kesini buat nipu kita. Lihat emas batangannya. Dia ambil semuanya. Aku bakal bunuh dia. Ibu. Tolong aku mohon. Dengerin anak ibu. Berhenti nyakitin orang. Aku nyakitin orang. Kamu nggak mikir cara selamatin dirimu. Malah nyalahin aku nyakitin orang. Hari ini, aku bakal bunuh dia. Gua bunuh dia. Dua-dua. Duluan. Oke, gua ambil makanan. Hati-hati. Apa cara pindahnya berubah lagi? Kenapa? Kok udah balik? Tuan, di sana parah. Persediaan. Cepat. Iya. Generator universal. Siap. Otak baterai. Pemanas. Sayur sama korek. Udah semua? Udah siap. Oke, mulai transfer sekarang. Si Duo pegang ini. Kalau tinggal 6 jam sebelum kiamat, 6 jam lagi, kayak yang lo bilang, penghalangnya bakal makin lemah. Kenapa enggak coba tanpa baju atau darah? Pakai pikiran aja. Kamu biarin dia pergi. Terus kita gimana? Terus adikmu Choshin gimana? Mama. Dibesarin kayak anjing liar tanpa ibu. Tinggalin kita semua gitu aja. Kamu biarin dia kabur. Mau lihat kita mati kelaparan. Sialan. Coyan. Balik sekarang. Nanti kamu beku di luar sana. Hei, jangan gerak. Di luar dingin banget. Kamu gila ya? Kita mau hidup. Ya. Coyan. Kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik aja. Agak dingin sih. Gimana kamu bisa? Guruku bilang, kalau dunia berakhir, semua pembatas alam akan hancur.
Aku cuma kipasin jubah ini pelan. Dan aku di sini. Tapi tunggu. Kenapa aku nggak beku? Sang Dewi. Anakku. Semua cepat. Sang Dewi. Sujud pada Dewi sekarang. Sujud padanya. Dia seorang Dewi. Salam untuk Dewi. Puji Dewi. Udah kasih kita makanan. Siapa lagi yang bisa lakuin ini selain Dewi? Di akhir zaman, nggak kena dampak dingin. Langit masih udah kirim Dewi. Buat selamatin kita. Terima kasih langit. Orang-orang ini pinter banget cari muka. Bro. Maaf ya. Dewi ini, bawain kamu roti. Sama sayuran. Pemanas juga. Tapi banyak banget. Harus diambil dulu. Aku tahu. Aku ambilin buat kamu. Tapi barang-barangku nggak jatuh dari langit. Kalian harus tukar. Sesuatu yang berharga. Sampai dunia hancur total. Tinggal 5 jam lagi. Ini kalung keluargaku. Ini gelang jok istriku. Aku juga. Ciuyan. Tapi dia kan keluarga. Kamu. Bro. Ini boleh. Kyoyan, aku nggak bisa biarin tuanku. Terus bayarin persediaan. Jadi mulai sekarang, kalian semua turuti perintahku. Sini ada baju buat semua seorang. Makasih Dewi. Sama-sama. Kyoyan, ini buat kamu. Biar hangat. Pas banget. Nggak perlu colokan. Pakai baterai. Terima kasih Dewi. Harus kotak istri itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau ada yang kehabisan daya, tinggal colok aja. Capek ya lari-larian. Aku nggak dingin. Aku kasih tahu ya. Di luar sana, aku taruh pemanas juga. Aku tunjukin. Ayo. Lihat. Menurutku kalau terus begini, semua orang di gedung ini bisa bertahan. Sampai hari kiamat yang diramal, 1 jam lagi. Beneran atau enggak? Aku dan Dodo nggak bisa. Hadapi risiko ini bareng. Aku mikir, kalau kita bisa bakar lebih banyak arang, terus bangun rumah kaca di luar. Tanam sayur dan tanaman. Kita bisa mandiri. Jadi kita juga butuh lebih banyak pemanas di sini. Iya. Kalau gitu ambil pemanas lagi. Dan bawa perhiasan itu ke Master. Aku tunggu kamu di sini. Oke. Kalau aku balik selamat, aku cari kamu. Dasar bodoh. Dia bawa jaketku pergi. Dia nggak tahu aku bisa pakai pikiranku buat pindah tempat. Dia lakuin itu biar kamu aman. Tapi kayaknya krisis kiamat 1 jam itu harusnya udah selesai. Iya, sembuhnya bagus. Kalau kita mau benerin krisis kiamat ini, memang kirim persediaan nggak bakal cukup. Bener. Kita harus bertani. Mandiri. Hei, mungkin dari kiamat langsung ke zaman bertani. Begitu juga cara ikutin alur sejarah. Tuan, maksudnya pakai budaya pertanian buat gantiin kiamat. Jadi kita bisa langsung masuk yang ada di buku alur sejarah. Tepat. 15 menit lagi. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi cari Dodo sekarang. Kyoyan. Apa Dewi udah pulang? Iya. Kayak kata Dewi. Kiamat itu pasti bakal datang. Terus kenapa enggak bawa kita semua ke tanah asal Dewi? Banyak banget orang yang diurus. Itu cuma bikin Dodo repot. Oh, sekarang aku ngerti jelas. Kamu sama Dewi itu ada sesuatu ya?
Kalau kamu bisa bawa kita semua, kami bakal layani kamu. Kami mau kok. Iya. 10 menit lagi. Sampai kiamat Dewi. Dewi? Dia Dewi udah pulang kan? Dulu, semua persediaan itu dari Dewi kan? Kenapa nggak bawa kita ke tanah asal Dewi? Iya benar. Semua pemanas ini nggak bakal nyelesain apa-apa. Nggak bisa bawa kita ke sana? Betul. Oke, Uyan. Ibumu meninggal muda. Aku yang besarin kamu. Dengan tanganku sendiri. Bawa kami juga. Bawa sih kami ini ke Dewi. Ya. Kalaupun kamu tinggalin orang tua ini, setidaknya bawa adikmu Kyusin. Kyusin selalu menganggapmu sebagai kakak. Semuanya, tenang dulu. Kak Kyuyan, aku tahu soal kamu dan Dewi. Tenang aja. Bawa aku aja ikut. Dan aku juga bisa. Siapa yang manggil? Dewi udah balik. Tenang semuanya. Kiamat yang kalian takutin gak bakalan datang. Karena aku udah nemuin cara buat semua bertahan hidup di dunia ini. Sebuah cara. Aku udah cari tahu. Ini benih-benih. Kalau mau bertahan hidup di dunia ini, kamu gak bisa cuma andalkan aku. Tukar sumber daya. Kamu harus belajar kerja mandiri dong. Dewi, di luar dingin banget. Lupain soal nanam tanaman. Keluar itu bahaya. Nanam apa? Udah jangan ribut. Ini video cara bertani. Bisa ajarin kamu cara bertani di musim dingin. Selain itu, aku bakal bangunin rumah kaca buat kalian. Tentu, aku juga bawa pemanas luar ruangan yang bisa dinyalain. Jadi bisa jaga area dalam radius 1 km di suhu minimal minus 30 derajat. Coba keluar deh. Coba lihat. Oh, Udah waktunya. Waktu kiamat. Hei, kiamatnya nggak datang. terima kasih Dewi, terima kasih Dewi. Terima kasih, Dewi. Kakak ipar. Aku nggak belain dia. Cewek itu, dia beneran nggak kenal dia. Siapa kakak ipar? Kamu udah gak marah sekarang? Oh iya, kamu gak pakai jaket. Gimana nyebrangnya? Aku kasih tahu ya, sekarang gak ada kiamat. Jadi aku gak perlu jaket. Pakai pikiran aja. Sekarang bisa pakai pikiran? Jangan sampai mereka denger. Minus 30. Kalian boleh keluar gedung sekarang. Tenang aja. Di suhu segini, kalau pakai baju hangat, kalian bisa coba keluar. Ayo pergi. Kamu hati-hati. Nah, jangan. Ibu, percaya dia. Kamu bilang apa? Kak, aku percaya kamu.
aku? Tuan, lihat. Lumayan. Sejak kita bangun rumah kaca, suhu di dalam sekarang hampir di atas 0. Keadaan agak membaik, tapi belum cukup. Betul. Kalau terus pakai pemanas, kita tetap bisa tanam skala besar. Walaupun kita dapat hasil panen, nggak nutup biaya. Kalau mau bertani skala besar, kita harus hangatkan seluruh atmosfer. Ya. Lagi di cuaca dingin ini, pemanas nggak tahan lama. Cepat rusak. Kamu tahan lama. Tuan, Makanya, kami balik untuk cari kamu. Paling lama 15 hari. Sesingkat itu, Pemanas di dingin ekstrem ini cuma tahan 15 hari. Kita nggak mampu. Terus beli pemanas baru. jadi semua kerja keras kita cuma menunda akhir dari dunia. Kecuali ada tanaman yang bisa hasilkan panas sendiri. Lihat. Tuan, yang ini rumput hangat musim dingin. Betul. Rumput ini bertumbuh subur di tanah beku. Serap udara dingin dan juga berubah jadi oksigen suhu sekitar 15 derajat. Lalu lepaskan. Tuan, tapi bukannya sini yang Tuan tinggalkan dulu? Tinggalkan itu karena tahun 2025 waktu pemanasan global ini tuh nggak berguna. Lagian kita nggak bisa uji. Tapi kalau tanaman ini berhasil, kita bisa tanam skala besar di sana. Tuan, boleh kita? coba dulu. Proyek ini udah ditunda. Sementara aku baru tanam satu. Kalau mau tanam banyak, masih perlu waktu buat riset lagi. Kenapa Guru terus simpan Jinduo di sana? Oh, siapa sih yang nggak tahu? Cheng Jinduo, anak emas Guru. Tiap evaluasi tahunan, dia selalu juara 1. Jiang Qian. Aku kasihan banget sama kamu. Apa yang dia nggak adil? Siapapun orangnya, proyek apapun yang aku mau, perlu nggak akan nolak aku. Cheng Jinduo, cuman beruntung aja. Bener, buat Guru. Ilmu Qian paling penting. Oke deh, makan dulu ya. Aku cari Guru, laporan kerjaku dulu. Rumput musim dingin. Bukannya itu proyek yang udah dibatalin? Master, kalau rumput musim dingin yang hangat ini berhasil, kita bisa tanam skala besar. Dan kamu bisa ajukan paten riset lagi tahun ini. Bawa pulang dulu tanamannya. Coba tanam. Rekam. Catat. Setiap 3 hari kita ketemu dan bahas. Soalnya penanaman skala besar harus bertahap kan? Terima kasih, Master. Kami pergi dulu. Baik. Oh, Qian Duo datang lagi buat bahas riset sama Master. Master, Jiang Qian, ada apa? bonus paten risetku tahun lalu belum cair. Tuh, hasil risetmu nggak disetujui. Kenapa? Yang kamu ajukan tentang perlengkapan medis khusus penjaga perdamaian. Qian Duo, aku udah ajukan sebelum tahun baru. Hasil patenmu nggak berarti. Terlalu mirip sama yang lain. Terus kenapa Cheng Qian Duo? Aku bisa lakuin. 3 tahun. Dia ambil tempatku selama 3 tahun. Si Duo, itu bakat langka di riset perdamaian. Harusnya kamu senang buat dia. Kalian latihan bareng. Kenapa harus saingan sama dia? Rumput hangat itu aku baru lihat. Kamu kasih ke dia? Soal kiamat itu rahasia Qiuyan. Makin sedikit yang tahu makin baik. Oh, aku kasih si Duo cuman buat tes aja. Guru, kamu bohong lagi. Jiang Qian, pikiranmu sekarang nggak bagus buat riset. Terlalu gelisah. Aku gelisah. Kamu bilang aku gelisah. Kamu singkirin aku dan pilih yang lain. Kamu bilang aku gelisah. Guru, jangan lupa. Tak gabung sama kamu. 3 tahun sebelum si Duo. 3 tahun. Jiang Qian, berani banget kamu ngomong gitu sama aku. Sekarang kamu terang-terangan pilih kasih. Kamu. Bagus. Kali ini gue tunjukin ke kalian semua siapa yang terbaik di peacekeeping. Murid terbaik.
cowok ini Ketemu gue 3 hari sekali. rasanya kayak hubungan jarak jauh. Ngapain kamu di sini? Malam ini, besok pagi, sama aja. Apa ada yang kangen sama gua? Kamu terus gini. Awas kamu nanti. Kamu udah berkembang. Laporan status. Suhu luar sekarang stabil di atas 0 derajat. Hyuyan, kamu rawat dengan baik. Rambut musim dingin udah mulai tumbuh. Yuyan. Tuan, rumput musim dingin ini hebat banget. Cuma satu tanaman bisa bikin udara di sekitarnya tetap hangat. Kayaknya selanjutnya aku harus pelajari cara biar dia tumbuh lebih cepat. Rumput musim dingin. Hyuyan, bawa ini pulang dan coba deh. Jantung. Soal ini jangan pernah kasih tahu rekan-rekan yang lain. Apalagi si Kian itu. Kak Kian. Dia tanya aku kemarin soal rumput musim dingin. Aku pikir karena ini rahasia Kyuyan soal penyeberangan, jadi ya aku nggak kasih tahu dia. Oke, tenang aja Tuan. Waktunya kasih si Kian itu proyek lain. Kalau enggak, dia kebanyakan mikir terus. Udah tahu mereka nyembunyiin ini. Makhluk dari dunia lain. Bayangin nilai penelitiannya. Pak Tua itu pilih kasih. Kali ini aku bakal rebut dia. Negara M. Kesepakatan yang mau kamu bahas itu kayaknya bisa kita lanjut. Aku nggak percaya dengan informasi yang sama. Aku bakal kakak dari Cheng dulu. Bocah sialan itu. Dan si Kyuyan itu, kalau dia beneran dari masa depan, aku harus tipu dia ke sini. Kok kamu di sini? Cepet banget. Udah 3 hari lewat. Kamu lupa ya? Aku nggak lupa kok. Cuma aku harus kerja nanti. Ada forum sama guruku. Mungkin sekitar jam 3. Nanti aku antar kamu ke dia. Gimana kalau kita cek kesehatan? Lihat apa? Orang dari 2 dunia. Itu beda. Secara fisik. Oke. Nanti aku datang jam 3 dari kamu. Tunggu aku di rumah ya. Kalau ada apa, chat aku aja. Hai, guru. Ya, oke. Aku lagi OTW sekarang. Dia di bawah. Hari ini cowok itu ketemu orang tua itu buat laporan. Aku tunggu di sini. Pasti ketangkap dia. Tenang aja. Pasti aku bawa dia balik. Analisis tubuh. Percaya aku. Aku lakuin. Kamu nggak hargai aku. Tapi orang lain iya. Mereka tahu nilaiku. Begitu aku tangkap dia. Lupain soal paten itu. Semua bakal hormat sama aku.
Hei, halo. Kamu temannya dua-dua kan? Aku rekan kerjanya. Kita pernah ketemu. Kamu rekan kerjanya dua-dua? Hai. Dua-dua suruh aku cari kamu. Udah ketemu. Kunci buat nanem rumput musim dingin masal. Jadi dia mau aku bawa kamu balik. Bisa secepat itu nanam masalnya? Iya kan? Dua bilang kamu berburu. Jadi dia suruh aku cepat bawa kamu balik. Udah jam 3 sore, nggak balas chat. Telepon juga nggak diangkat. Semoga nggak kenapa-napa. Serius? Iya dong. Ayo aku antar balik sekarang. Dodo nggak datang sendiri. Nggak chat aku juga. Cewek ini mau nipu siapa sih? Dia nggak nyuruh kamu. Awas ya. Berani nyakitin dua-dua mati kamu. Siang. Maaf, aku telat. Kiuyan, kamu dari mana? Nggak nelpon, nggak balas chat. Aku kira terjadi sesuatu. Jadi, ada masalah tadi. Jadi gini, ceritanya gini. Mereka tahu kenapa dia muncul. Cewek sialan itu. Aku kira dia cuma marah biasa. Ternyata dia punya niat jahat. Mau ngacauin semua. Tuan, lihat Nona Cangkian. Untung Kiuyan baik-baik aja. Kalau enggak, Tapi soal Kian-Kian, sejak dia lulus, dia udah sama aku. Dan aku kenal dia cukup baik. Dia bukan tipe yang bunuh demi uang. Cuma aja, proyek itu bikin dia lepas kendali. Dan kamu jangan masuk teh ke hati. Biar aku yang urus dia. Tapi buat jaga-jaga. Mulai sekarang, soal Wintergrass, jangan bahas di kantor. Si Duo, tiap 3 hari datang tuh ke tempatmu. Buat ketemu. oke. Ini 20 biji. Nggak tahu di sana bisa tumbuh bagus apa enggak. Si Duo, kamu ikut dia. 20 biji itu bukan hal kecil. Kita butuh ahli. Buat nanam yang benar. Oke. Tuan, aku pergi dulu. Ya. Panggil Jin Cengkian. Kesini. Guru, Oh, jadi kamu masih ingat aku gurumu? Sini tanganmu. Keluarin. aduh, Oh, sekarang baru sakit. Kian-Kian, Kenapa kamu mencurang? Sama teman seperguruan sendiri? Aku cuma mau nipu orang dari dunia lain itu dan cari info soal dunianya. Dan kalian nggak mau ajak aku ikut project? kamu. Jadi, kamu nguping pembicaraan mereka? Kamu udah tahu dari awal. Kyuyan itu dari dunia lain. Soal ini, kamu nggak kasih tahu siapa-siapa kan? Dengerin. Kita nggak ajak kamu. Pertama, karena ini semua emang berisiko. Kedua, ini privasi orang. Nggak bisa sembarangan nyebar. Kalau lab luar negeri, tahu ada orang dari dunia lain. Kyuyan bakal dalam bahaya besar. Untung aku nggak sebut soal negara M. Yang ini adalah proyek terbaikku selama bertahun-tahun. Kalau kamu mau terkenal, ambil ini dan pelajari baik-baik. Berhenti lakuin hal-hal curang tiap hari. banyak ngomong tapi nggak ada gunanya. Kalau ini beneran bagus, emang mau kamu kasih ke aku? Nah, lebih hangat kan? Ya sekarang jauh lebih hangat. Satu rumput musim dingin bisa hangatkan seluruh ruangan. Kakak, adik. Kakak bilang sama aku,
Kamu pintar banget. Berkat kamu. Kalau mau tanam banyak rumput musim dingin, dengan tim segini, nggak cukup. Tenang aja, aku udah ngobrol sama Kyushin. Kita udah ajak penyintas dari zona sekitar buat ikut kerja. Asal mereka bawa beberapa batang emas, mereka boleh ikut. Kamu ngerti kan? Kalau enggak, Tuan bayar pakai uang sendiri. Buat bibit baru. Kyushin, sini. Ayo. Dewi itu, dia kenapa sih? Bikin kakakmu jatuh cinta mati-matian. Datang tapi nggak ngapa-ngapain. Cuma ambil duit doang. Ibu, dia yang tanam rumput musim dingin dan selamatkan kita dari kiamat. Dia pantas dapat itu. Pantas apanya? Kalau dia beneran sayang kita, harusnya dia bawa kita ke kampung halamannya. Siapa sih pacaran selama ini? Tapi nggak ketemu keluarga. Ibu, itu urusan kakak sendiri. Nah, kamu bodoh ya? Ibu bilang ya, dia cuma mata duitan. Dia incar harta keluarga kita. Menurutku, dia cuma mau uang. Dia incar harta kita. Ngomong apa sih? Udah stop. Kok bisa? Kok kamu bego banget sih? Lihat, sekarang hidup kita makin membaik. Uang ini kita butuh nanti. Malam ini bicara sama abangmu. Kalian kan deket. Bilang dia balikin uangmu. Wah. Kyuyan, aku nggak tahu. Tanpa matahari malam hari, rumput hangat ini tetap hangat. Udah malam, aku pulang ya. Sampai ketemu besok. Hei, Dewi, aku mau bilang sesuatu. Tante, bilang aja. Aku bisa lihat kamu dan anak sulungku lagi pacaran. Kan Anak sulungmu? Ya, Kyuyan, aku yang besarin dia. Jadi dia udah kayak anakku sendiri. Kalau kalian berdua cocok, kapan ajakin kami lihat rumahmu? Kan kami udah tunjukin niat baik. Aku nenggap temu Klog. Jangan kabur bawa uangnya. itu rumahku sendiri. Aku nggak akan bawa siapapun ke sana. Apa? Maksud kamu apa? Pertama, aku bantu kamu cegah kiamat. Semua emas dan harta yang kamu sebut itu, aku pakai buat tanam rumput musim dingin. Kedua, urusan antara aku dan Kyuyan. Itu urusan kami sendiri. Makanya nggak mau orang luar ikut campur. Orang luar? Aku ibu angkatnya. Calon mertuamu. Berani kamu bicara begitu sama aku? Kyuyan, lihat dirimu, menyedihkan banget. Hah? Aku panggil dia Dewi sekali. Dia udah merasa beneran jadi Dewi. Lantas, dia bisa kendaliin kamu sepenuhnya. Kyuyan, kamu lepaskan tanganmu dari dia. Kamu nggak boleh sentuh dia. Hei! Asal bocah kurang ajar. Merasa jagoan, hah? Dengar ya, Kyuyan nggak punya utang sama kalian semua. Kalian nggak pernah perlakukan dia baik dari kecil. Kamu nggak pernah anggap dia anak sendiri. Jadi, walau kita akhirnya bersama, aku nggak akan anggap kamu ibu kandungnya. Nggak usah masa tuntutan itu ke kita. Awas padangan kita. Perempuan itu juga ambil. Nggak bisa biarin dia lolos gitu aja. Kamu beneran nggak punya hati nurani. Mulutmu jahat banget. Padahal kita panggil kamu Dewi. Kamu pikir kita nggak bisa hidup tanpa kamu? Dasar anak kurang ajar. Berani bicara gitu ke ibu angkatmu. Tante, selama ini kalau nggak sempurna, dia udah berusaha. Aku kasihan banget sama dia. Kok kalian bisa perlakukan aku kayak gini? Kakak, abaikan mereka. Kamu udah lindungi aku berkali-kali. Aku nggak mau kamu menderita lagi. Gara-gara aku, orang tua aku tinggalin aku waktu kecil. Tante dan mereka rawat aku. Aku selalu anggap mereka keluarga terdekatku.
Lihat kan, anak ini masih sayang sama kalian. Ini gara-gara perempuan ini. Tapi, lewat kiamat yang kita hadapi ini, Dodo ada di sisiku. Bangun lagi dan lagi. Jadi mau soal akal sehat atau kesetiaan, dia sempurna. Kamu? Tante, Mas perak itu emang harus kita bayar juga kan? Soal dua-dua, mau dia ngapain? Siapa yang dia bawa? Berapa yang dia simpan? Itu keputusan dia. Dan dia pantas dapat itu. Kita nggak bisa cuma gara-gara aku sama dia mulai hubungan baru. Terus jebak dia pakai itu. Kamu, Mama, udah selesai belum? Ngapain sih? Mama, dengerin baik-baik. Waktu krisis, sepupuku taruh nyawa. Bawain kita persediaan terus-terusan. Dia bahkan ngobek kenangan satu-satunya dari orang tuanya. Demi kita semua. Kamu, Kyusin, kamu anak kandungku sendiri. Ya, justru karena aku anakmu, makanya aku harus bilang ini. Mama, tolong mulai sekarang. Stop omong kosong ini. Aku yang ngomong kosong. Papamu meninggal muda. Aku besarin kalian. Kalian berdua sendirian. Dan kamu? Kamu perlakukan aku kayak gini sekarang. Kak, jangan diambil hati. Kyuyan, kenapa kamu ngomong hari ini? Karena kamu ada di sisiku. Nah, oke. Udah malam nih. Aku balik dulu ya. Ada. Hati-hati ya. Tuan, makan lagi dong. Masakannya enak. Hei, kalau mereka di sana udah curiga sama niatmu. Rencana Winter Glass ini kamu udah bisa ikut campur lagi. aku ambil 50 terakhir. Di sana, selama mereka tumbuh stabil dan sampai usia tanam. Harusnya nggak masalah kan? Oke. Pokoknya barang sama bibit ada di laci kantorku. Besok ambil aja. Hei, kalau situasi di sana udah tenang, Kyuyan dia... Aku nggak tahu dia mau balik bareng aku atau enggak. Paling parah jarak jauh kan? Ayolah. Itu bukan jarak jauh. Nggak sesimpel itu. Terserah. Yang penting itu, kalau dia mau, aku kan cewek. Masa aku harus hamis ke dia? Kamu masih pengen dia ke dunia nyata, kan? Ya jelas. Tahu nggak? Kyuyan, Ini 50 benih rumput hangat musim dingin. Pimpin tim, tanam sesuai panduan ya. Kali ini aku nggak ikut. Nggak ikut? Kenapa? Kalau di sini udah stabil, aku balik ke kampung Duo-Duo, tinggal sama dia. serius? Iya. Habis ini, aku kesini 2 kali setahun. Sisanya aku sama kamu. Masak dan bersih-bersih buat kamu. Riset juga. Kamu manis banget. Kakak,
Tenang aja, aku jaga semuanya. Kakak udah kerja keras bertahun-tahun. Saatnya hidup buat diri sendiri. Aku sama kamu. Paman. Ini punya paman? Enak. Abangmu mana? Kok dia nggak bantu? Abang jarang pulang ke sini. Kita bisa tanam sendiri. Nggak perlu beli benih lagi. Kalau rumput musim dingin udah tumbuh, dia nyebar sendiri. Apa? Oh. Ketahuan. Dia kabur. Mulai sekarang, aku yang pimpin tanam. Aku bagi rata. Semua benih ini, semua simpan baik-baik. Rumput musim dingin, kalau udah hangat, kalian bisa tanam yang lain juga. Saya lihat. Coba lihat ini. Mungkin ini keinjak, nggak sengaja. Nih, paman, ambil punyaku dulu. Oke. Semua yang diminta udah dapat. Udah lengkap. Kakek tua. Lihat aja nanti. Apa kau bisa seberuntung ini lagi? Yusin, ini gawat. Gawat. Rumput hangatnya mati semua. Apa? Yusin, tanaman di rumah kaca mati semua. Suhunya turun lagi. Turun 15 derajat dalam sejam. Kalau gini terus, dalam 24 jam bakal beku lagi. Iya. Kakakmu mana? Dia udah setelah balik. Apa? Terus gimana? Kenapa? Kok bisa turun cepat banget? Ya ambil duit kita, terus kabur. Kasih bibit palsu juga. Terus sama aja bunuh kita. Kayaknya bibit yang terakhir. Ada masalah. Guru. Oh, jadi kamu bawa orang ya? Guru, jangan kudain aku dong. Pas banget. Lihat dia nanam rumput hangat. Riset tanamannya. Dia emang berbakat. Guru juga mikir gitu. Guru paling ngerti aku. Jadi, aku punya bahan botani modern nih. Bawa pulang. Pelajari baik-baik. Pas. ID-nya belum jadi. Belum bisa pindah ke unit kita. Makasih Bang Guru. Rekaman kemarin hilang semua. File rumput hangat. Ada yang otak-atik juga. Guru, paten rumput hangat. Negara M udah daftarin. Dan ada juga Jin Qian yang foto kamu ini. Ya bener. Dari hari itu di bawah. Panggil Jin Qian sekarang. Profesor, Jin Changqian udah resign pagi ini. Nggak tahu. Apa? Gak bisa hubungi masternya kan? Kita ajukan banding aja gimana? Ini riset kamu, Dia ambil file sumbernya. file sumbernya hilang. Terus kita bawa apa ke Doomsday? Gawat. Udah ditukar. Nggak tahu. Dia tuker sama apa? Ini backup punya aku. Benih yang sehat. Bawa balik. Ingat ini. Buang benih palsu. Semuanya. Jangan sampai tanah tercemar lagi. Bro, benihnya gimana? Berani banget balik sini. Ambil duitnya. Tinggalin benih sampah ini.
Rumput musim dingin yang kita tanam susah payah. Mati semua. Cuma lantai 19. Satu tanaman ini masih agak hangat. Orang bisa hidup. Ngapain balik? Lu nipu kita lagi? Aku cuma ngomong dikit sama kamu. Kamu balas kayak gini ke kita. Aku ngomong sama kamu. Masalah benih itu kecelakaan. Buat benerin, aku mau balik. Dunia ini hidup atau mati. Gak ada hubungannya sama dia. Jangan salahin dia. Dunia itu hidup atau mati. Bukan salah dia. Jangan salahkan dia. Kamu. Bilang apa tadi? Kita masih dalam bahaya. Tenang dulu sekarang. Kita udah balik, bawa benih sehat yang baru. Aku tinggal di sini sebulan terakhir. Sampai kiamat zaman es berakhir selamanya. Kita masuk era bertani. Tapi selama sebulan ini, kalau ada yang berantem, atau ada yang hina dua-dua, aku bawa dia pergi. Paham? Paham. Bro, tenang aja. Yuyan, kamu hebat banget. Kamu ajarin aku. Guru, coba lihat. Kayaknya kamu baik-baik aja. Benih palsu itu cemari udara. Ini semua rumput hangat. Tetapi kita tangkap tepat waktu. Guru, masih belum ada tanda jenjang kian. Guru, ada sesuatu. Aku nggak yakin harus bilang. Aku tahu kamu mau bilang apa. Kian, aku latih dia sendiri. Meskipun paten ini bocor dari negara M, bukan berarti dia pengkhianat. Ini cuma syarat Kiuyan ke masalah ini. Sekarang dia balik ke zaman modern. Orang-orang mungkin panggil dia alien. Gak apa-apa, anak Panang Guru. Dia nggak balik sebulan. Mungkin nanti semua orang udah lupa. Tapi Guru, jangan terlalu stres. Akhirnya udah sebulan. Nanti malam pulang aku bakal ketemu dia. Sebulan penuh. Nggak percaya gua. Orang luar ini bisa sembunyi selamanya. Luna Kian demi negara M. Selama ini, kamu sembunyiin wajah aslimu. Kami gak bakal lupa perbuatanmu. Ini semua salah si tua bangka itu. Ngejar-ngejar aku. Sebulan terpisah. Harus beli makanan dulu. Masak yang enak buat dua. Kiuyan, Kamu lagi. lama nggak ketemu. Tunggu. Dua bilang, lo nggak bisa nemuin dia. Ayo kita ikutin aja permainannya. Kenapa enggak? Jindu. Hei, tenang dulu. Kalau Kiuyan bisa hubungi jalur daruratmu. Artinya, dia masih baik-baik aja. Tuan, aku telepon balik dengan jenjang Kian sama orang-orang negara M. Terus nggak ada yang angkat. Tuan, sekarang ini kita harus ke lab negara M. Walau jenjang Kian nggak khianati kita, tapi tetap hal ini udah soal keamanan negara. Kita butuh pasukan perdamaian. Cepet, jalan. Oke. Makasih Nyonya Jin, udah izinin kita pakai tempat ini. Tenang aja, ini ditemuin di tubuhnya. Teknologi baru masa depan, kita nggak akan curi satupun. Kalian lagi ngapain sih? Kamu? Tunjukin identitasmu. Ini darurat banget. Biarin kita masuk aja. Ini kebalik tuh. Lihat. Makasih. Cepat. Ambil ingatannya dan organnya, keluarin semuanya. Bedah dia.
Apa? Aku butuh air. Mau apa kamu? Dua-dua dan master. Udah ngambil duluan. Iya. Ingatan orang kita. Bisa diambil semua. Di situ abangka itu Pilih kasih. Jadi, mau gimana pun, kamu bedah aku atau apapun. Percuma. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu cuma mau selamatkan diri. Kamu juga mau ke sana. Tanam rumput musim ini. Bikin teknologi baru. Bisa antar aku. Butuh air lagi. Kasih dia satu lagi. Tunggu dulu. Biar aku minum. Hampir keselak aku. Jangan macam-macam. Aku diikat sama kamu gini. Mau ngapain juga? Lepasin satu tangan aja. Cuma mau minum air. Jangan gerak. Yuyan, Jangan tua. Aku nggak kuat lari lagi. Kamu naik duluan. Wan, tunggu aku di sini. Ayo Yan. Halo, Komando Perdamaian. Cepetan. Udah aku bilang. Jangan macam-macam. Bunuh aja aku sekarang. Kamu nggak penasaran sama dunia lain? Turunin pisaunya. Aku kasih tahu semua. Banyak ngomong. Kamu ceng-ceng dua kan? Ceweknya orang itu, walaupun kamu tahu sesuatu, emang mau bilang ke aku. Pasti aku kasih tahu. Aku ikut yang kuat. Kelambuan War Winter mereka kemarin hampir bunuh aku. Ada operasi besar di atas. Dilarang masuk. Operasi besar. Ya, maaf ya. Kok operasi bunyinya kayak berantem? Atau aku salah dengar? Hei, ngapain kamu? Biar aku naik. Aku kenal orang di atas. Biar aku masuk. Nggak peduli kamu kenal siapa. Jangan gerak. Kamu kasih tahu dia. Kamu kurung aku di sini terus. Kapan bisa bilang dia? Aku nggak bisa lolos dari tuduhan khianat. Bisa nggak bawa aku ke dunia itu sekarang? Sekarang juga. Turunin pisaunya dulu. Mendekat. Kurang dekat. Lebih dekat lagi. Cukup sekarang. Udah aku bilang. Jangan curang. Aduh, gawat. Kyuyan, kamu nggak tepat apa? Kamu bikin kaget. Kamu baik-baik aja. Ceng-ceng duo. Udah aku duga. Kamu butuh cowok buat ngalahin aku. Aku nggak pernah mau rebutan apapun sama kamu. Itu yang bikin kamu nyebelin. Orang tua itu, kenapa dia pilih kasih sama kamu? Guru nggak pilih kasih. Kalau ada yang disayang lebih itu kamu. Pikirin sendiri deh. Kalau aku yang khianatin, guru. Ya nggak harus kasih kamu kesempatan. Nggak ada kesempatan buat balik dan minta maaf. Cukup. Aku kalah dan selesai. Nggak dibantu beriamang yang berarti lu tidak omongin. Kian. Maafin aku. Kian. Kian. Maaf ya. Kian. Gimana kabarmu? Udah terbiasa sama kehidupan modern belum? Udah banget. Kamu nggak kangen sama Josin dan yang lain? Pertanian di sana udah canggih banget. Aku balik 2 kali setahun. Itu sering banget menurutku. Jadi,
Kapan kamu mau nikah sama aku? Kamu bilang apa tadi? Aku bilang KTP kamu udah jadi sekarang. Kapan kamu rencana nikah sama aku? Oh iya, aku baru kepikiran sesuatu. Di acara pers soal bagian kiamat itu, Aku tahu aku bakal kasih tahu semua orang. Portalnya udah ditutup. Aku ngerti. bagus. Aku pergi dulu. Cowok ini kesenangan banget di sini. Gak mau nikah sama aku. Mulai sekarang kamu bagian dari social dev. Selamat. Makasih, Master. Sebagai orang dari dunia lain, apa ada yang mau kamu ceritakan ke kami? Ya, sebenarnya nggak beda jauh sih. Cuman waktu akhir zaman datang, aku ngerasa lebih punya tanggung jawab. Aku dengar kamu dan Nona Cheng Chen Duo bola ke zaman. Jadi zaman bertani. Kayaknya pertanyaan ini lebih cocok dijawab sama dia. Hai semuanya, aku Cheng Chen Du. Aku mau berbagi sedikit pemikiran sama kalian. Soal pandanganku tentang era kiamat. Di dunia ini, dari punya era kiamat. Dan aku nggak mau nyebut zaman beku ini sebagai akhir dunia. Soalnya sepanjang sejarah manusia, kita udah hadapi banyak bencana alam. Kayak misalnya gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sekarang. Aku lebih suka lihat itu sebagai bagian dari siklus sejarah, hal biasa yang terus berulang. Jadi perubahan dari zaman es ke bertanian. Bagiku ini memang takdir. Kamu pikir kamu yang selamatkan kita dari kehancuran? Walau bukan aku. Pasti guruku. Atau Kyoyan. Atau jutaan orang seperti kalian. Dan aku cuma beruntung bisa ambil tongkat estafet ini. Terima kasih semuanya. Semuanya, ada kabar besar yang mau kubagi. Hari ini, 2 anggota tim kita di sini akan berbagi tentang... Ini urusanku, biar aku yang bilang. Silakan. Jadi sejak kecil, aku nggak pernah punya keluarga. Bahkan saat kehancuran datang, aku selalu pengen semua orang bisa selamat. Itu udah cukup buat gue. Tapi Dodo, sampai aku ketemu kamu, aku baru ngerti rasanya dicintai. Punya baju sendiri. Ngomong dari hati tanpa ditahan-tahan. Itu kamu yang bikin hidupku yang gersang jadi mekar. Jadi orang yang cerewet. Aku cinta kamu. Nikahi aku. Ya, aku mau.